Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Oma-oma yang di lantai 1, shalom oma-oma, lambaikan tangannya oma-oma. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang kedua dalam bulan Oktober. Dan kalau dihitung-hitung, kita sebentar lagi akan menutup tahun ini. Tentunya tidak ada yang mudah untuk kita bisa lewati, Bapak Ibu sedang firman Tuhan. Tapi kalau kita bisa melihat lagi kembali hari-hari yang sudah kita lewati, jika kita bisa sampai hari ini, tentu bukan karena kuat gagah kita, tapi anugerah Tuhan bagi kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak ada jalan keluar, yang kita tahu ini tidak mungkin, tapi ketika kita sudah ada dalam tangan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini bukan untuk dunia ini, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Dia dan memberi buah di tengah-tengah dunia ini. Apapun harganya, tapi kita ingat bahwa Kristus telah mati, Kristus telah membayar sampai memberikan nyawanya. Demikian juga kita harusnya dalam mengikut Dia, kita memberikan segalanya bagi Dia. Mari kita akan bersaat teduh di hadapan Tuhan, menenangkan hati dan pikiran kita, agar kita bisa terarah kepada Dia, agar kita bisa fokus dan bisa melihat Dia berkarya lagi di tengah-tengah kita. Dan biarlah kasih-Nya menghangatkan hati kita kembali. Mari kita tundukkan kepala kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kembali kepadamu, kami datang untuk bersyukur dan mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti dari dulu sekarang, dan kami percaya sampai selama-lamanya. Engkaulah kasih itu ya Tuhan, maka itu untuk itu kami datang kembali ke sumber kasih. Biarlah kami juga hidup ya Tuhan, untuk terus setia kepadamu, mengasihi Engkau, dan memberikan hidup kami untuk menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan-Mu dalam ibadah ini, sehingga kami boleh mendapatkan anugerah-Mu. Biarlah Engkau menolong ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan dan segala pujian kami hanya kepadamu, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sedang jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian Ku hidup bagimu. Mari kita akan komitmen lagi kepada Tuhan. Kalau kita hidup bagi Dia, dan hati kita menyembah Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup
kasih-Mu. Amin. Yesus, Kau kebenaran, Dialah jalan kebenaran. Yesus, Kau kebenaran, Tiada yang lain. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Ikut kehendak-Mu, Ku perlu anugerah-Mu. ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup Bagimu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dengan penuh kesadaran. Kita datang kepada Dia. Kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu, dan percaya bahwa tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Mari dengan segenap hati katakan, Kalau ku hidup
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagimu-lah Allah hidup kami untuk diciptakan, dan bagimu-lah Allah kami mau hidup untuk selama-lamanya. Sebab Engkau yang telah menebus dan membebaskan kami dari dosa. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang kami sembah, Engkaulah yang kami muliakan. Biarlah pujian kami ini menjadi komitmen kami yang baru di hadapan-Mu, sehingga hari-hari kami dalam mengikut Engkau, kami lebih berhati-hati, kami menjaga hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami akan terus menyanyikan kebaikan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami segenap umat-Mu yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua, Shalom, 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 Shalom. Berilah salam kiri kanan kepada teman-teman kita. Mungkin ada yang baru pertama kali datang, kita bisa memberikan sapaan, kita bisa memberikan senyuman bagi mereka sambil kita akan memuji Tuhan. Ku berbahagia yakin teguh. Saya persilakan duduk kembali. Dalam Tuhanku hatiku teguh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh sambil menyongsong kembalinya.
Kebahagiaan kita hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada sukacita, saudara-saudara? Amin. Mari saya ajak kita kembali berdiri. Kita akan memujikan lagu berikutnya. Sungguh tak tertandingi, tiada yang setara dengan Tuhan kita. Mari bertepuk tangan dan bersorak-sorak. Bandingkan perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin. Yes. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh tidak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaan yang kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, dan kita akan alokasikan untuk persiapan kegiatan Natal kita. Maka dari itu mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab segala sesuatunya telah Engkau jamin bagi kami, dan kami bersyukur jika hari ini ada kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini berkenan kepadamu dan boleh dipergunakan untuk pengembangan pelayanan kami, persiapan kegiatan Natal kami di bulan Desember nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi dengan ucapan syukur dan ketulusan hati, sebab Engkau telah baik bagi kami dan telah setia memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat memberi,
Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, Amin. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan jemaat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka hati kita untuk firman-Nya yang senantiasa mengubahkan, memimpin kita untuk terus mengasihi Dia. Bersamamu
kejamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari sedang jemaat Tuhan, kita akan
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami berkata, inilah hati kami yang cenderung selalu berbuat dosa. Dan hari ini kami mau membawa hati kami ini kepada Tuhan. Karena hanya Engkau saja, hanya firman-Mu saja yang akan bisa memperbaiki hati kami yang jahat ini. Kami memiliki hati seperti Engkau Tuhan. Hati yang penuh dengan rasa syukur. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mengasihi Engkau. Sebab itu Tuhan, dengan penuh kesadaran hari ini kami berkata, kami mau memberikan hati kami untuk dikerjakan oleh firman-Mu. Sungguh Tuhan, bekerjalah melalui firman yang akan kami dengarkan dan kami baca. Karena kami tahu, ketika kami merelakan hati kami, firman itu akan hidup dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada masih kesempatan ini bagi kami duduk di rumah-Mu, menikmati kebaikan-Mu lewat firman. Biarlah Roh Kudus yang menguasai setiap hati pikiran kami. Waktu yang begitu singkat ini, kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus yang memberi kemampuan. Roh Kudus yang berkarya. Dan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan yang di lantai 1, mbah-mbah yang saya kasihi, dan juga hamba Tuhan jemaat yang mengikuti live streaming di TikTok streaming kami dan YouTube Primer nanti pada siang hari. Terima kasih untuk doa-doa kita semua yang sudah memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk beribadah hari ini. Kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Satu Petrus 1 ayat 3 sampai 7, ketemu ayatnya? Mari kita baca secara bergantian. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7, saya baca ayat 3, jemaat ayat 4 dan seterusnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita katakan amin untuk firman Tuhan. Amin. Ada seorang pria yang di dalam keheningan, yang di dalam kesedihan, dalam keterpurukan, di dalam goa yang sepi, di dalam lembah yang kelam, dia harus terpisah dari istri dan anak-anak yang dikasihinya. Dia harus kesulitan mencari nafkah setiap hari untuk makannya. Dia harus menjual jasanya sebagai seorang pria petarung, menjual jasanya kepada pengusaha-pengusaha peternakan, termasuk orang yang bernama Nabal. Dia menawarkan jasa melindungi ternaknya dari terkaman binatang buas, dari pencuri, perampok, supaya dia bisa makan. Namanya Daud. Dalam keadaan yang sangat sulit, serba terbatas dan kekurangan, lonely, sendirian, jauh dari keluarganya, dipisahkan oleh keadaan, diburu dan dikejar. Tapi aneh, dia bisa menyanyikan lagu seperti ini. Tuhan adalah gembalaku. Jemaat ikut. Takkan kekurangan aku. Oh puji Tuhan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing, dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Bukankah dia sedang dalam kekurangan? Saya katakan untuk mencari makan saja, dia harus jual jasa tenaganya menjaga ternak. Untuk tempat tidurnya saja dia harus sembunyi di goa-goa. Untuk pakaiannya melekat terus dengan tubuhnya yang satu itu. Tapi kok dia bisa memuji Tuhan? Tapi kok dia masih bisa menciptakan Mazmur 23? Tapi mengapa dia katakan aku tak akan kekurangan? Saya melihat bahwa ternyata alasan dari dia, alasan dari kita hari ini anak-anak Tuhan untuk bisa memuji Tuhan bukan makanan fisik yang melimpah. Bukan karena pakaian sandang yang kita miliki melimpah dan cukup. Bukan karena harta, bukan apa yang kita miliki. Lalu apa rahasianya? Saya memperhatikan ternyata yang menjadi alasan untuk kita memuji Tuhan. Untuk Daud memuji Tuhan. Untuk Petrus memuji Tuhan. Yang barusan kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 itu. Ternyata alasannya itu haruslah Allah itu sendiri. Amin saudara. Allah itu sendiri, bukan pertolongannya, bukan perbuatannya, bukan kebaikannya, tetapi dirinya sendiri. Petrus mengajak kita ayat yang ketiga, terpujilah Bapa,
Terpujilah Allah, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Alasannya Petrus mengajak jemaat yang ada di perantauan di Pontus, yang ada di daerah Asia Kecil pada waktu itu. Surat 1 Petrus pasal 1 ini ditulis untuk mereka yang merasa jauh dari keluarga, untuk mereka yang merasa sendiri, merasa sulit mencari nafkah. Pendeta Petrus ini menuliskan surat, jangan yang lain yang menjadi alasan untuk kita memuji Tuhan. Dia katakan terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Perjanjian Lama mengatakan terpujilah Tuhan. Tadi malam kami bermazmur di Lemah Putro di Surabaya bersama ratusan anak-anak remaja muda. Memuji-muji Tuhan, terpujilah Tuhan di Perjanjian Lama, terpujilah Tuhan di Perjanjian Baru. Hari ini kita melihat apa alasan yang suci, apa alasan yang terbaik bagi kita untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Petrus mengatakan yang pertama, karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin jemaat Tuhan, ini alasan yang penting untuk kita memuji Tuhan. Ketika engkau tidak memiliki emas 1 kilogram, engkau tidak memiliki deposito miliaran rupiah, engkau tidak punya hari-hari ini untuk makan saja, harus banting tulang, untuk makan besok saja, harus bergumul. Kamu tidak akan berhenti. Kamu tidak boleh berhenti. Orang Kristen jangan berhenti memuji Tuhan. Karena itu bukan alasan. Bukan itu yang menjadi alasan kita memuji Tuhan. Tapi Petrus mengatakan, karena kita telah dilahirkan kembali oleh rahmat Allah yang besar. Petrus mengucapkan kalimat kita dilahirkan kembali untuk mengingatkan kepada jemaat yang di perantauan. Semua proses kelahiran itu mendatangkan sukacita. Amin. Ya, semua namanya kelahiran itu ditunggu-tunggu. Sudah berapa bulan, Bu? Nanti kalau saya dengar ibu-ibu bercerita itu kalau sudah ngomongin tentang kehamilan, kelahiran, waduh, yang gak ngerti kebidanan pun jadi pakar. Bu, jangan sungsang, jangan diputar-putar ya. Pokoknya banyak nanti. Alasannya ini dan itu. Tetapi ketika Petrus mengajak kita untuk memuji-muji Tuhan, proses kelahiran harus diingat. Proses kelahiran harus diingat. Mohon maaf, ini streamingnya hidup? Pakai suara dari luar, oke. Proses kelahiran itu harus dilihat, diperhatikan dengan baik. Karena menyenangkan. Tetapi proses kelahiran yang dimasukkan oleh Petrus di sini bukan kelahiran jasmani. Tetapi dia mengucapkan kalimat yang sangat penting ini, kita dilahirkan kembali. Loh, kalau dilahirkan kembali berarti kita orang-orang tua juga termasuk di dalamnya. Kita bisa memuji-muji Tuhan. Bukan hanya bayi yang ada di dalam kandungan yang ditunggu-tunggu sukacita, lalu lahir, lalu kita memuji Tuhan. Enggak, dilahirkan kembali maksudnya bukan kelahiran dari rahim seorang ibu, tetapi dilahirkan kembali yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah oleh rahmat, dilahirkan oleh rahmat Allah yang besar, kelahiran rohani. Bukan kelahiran jasmani. Nah persoalannya kita paling jarang merayakan kelahiran rohani. Bukan jarang Pak Pendeta, bahkan tidak pernah. Jangan-jangan tanggal baptisannya pun sudah lupa. Kalau ulang tahun kita Pak, masih 6 bulan itu, saya lihat anak-anak itu udah dilingkari. Spidolnya warna merah, udah warna merah kelilingnya di stabilo warna hijau. Supaya jangan lupa tanggalnya, kalender sudah berbunyi, di handphonenya di reminder, diingatkan kembali.
6 minggu sebelum hari H. Jadi 6 minggu sebelum hari H dia ulang tahun sudah bunyi. Ingat 6 minggu lagi ulang tahun. Tapi ketika ulang tahun tiba wajahnya murung. Kenapa murung? Kadonya tidak sesuai. Yang ditunggu Pak Jero, yang datang Pak Jero. Ulang tahun yang ditunggu-tunggu malah membuat kecewa. Tetapi diingat-ingat itu. Tanggal kelahiranku ya, jangan lupa ya Mas. Kalau itu suaminya. Jangan lupa ya Dek, jangan lupa ya Pak, jangan lupa ya Ma. Kadonya apa, kadonya apa. Diingatkan terus. Aku maunya handphone baru. Aku maunya sepeda baru. Aku maunya motor baru. Pokoknya enggak peduli, dipaksa. Kita ingat-ingat. Tapi Petrus mengingatkan kita, kalau kita mengingat kelahiran-kelahiran kita yang semacam itu, kita banyak kecewa saudara. Karena kita tidak pernah puas. Tapi Petrus mengingatkan, ini kelahiran kembali. Alasan bagi orang Kristen untuk segera dan bisa memuji-muji Tuhan. Ingatlah bahwa engkau telah dilahirkan kembali. Saya tidak memaksa saudara untuk nanti siang ini cek semua surat baptisannya. Aduh gak enak juga Pak Stephen, Pak Pendeta bilang surat baptisan aja gak tahu, berarti aku udah kurang rohani. Kadangkala tanggal baptisan kita itu juga tidak tepat di situ kita dilahirkan kembali. Waktu kita dilahirkan kembali itu adalah ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan kita sering lupa memang tanggal itu. Yang kita tahu proklamasinya saja waktu dibaptis air itu. Di sanalah aku dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Petrus mengajak kita untuk mengingat peristiwa itu. Kamu telah dilahirkan kembali oleh apa? Hati saya bersuka cita membaca nats ini. Saya mengajak jemaat kembali ayat 3. Kita dilahirkan kembali bukan seorang bidan oleh seorang bidan. Kita dilahirkan kembali bukan oleh seorang dokter. Tetapi kamu dilahirkan oleh rahmat yang besar. Kita baca sekali lagi bagian A saja. Terpujilah Allah. 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin saudara. Kita dilahirkan dari satu rahmat, kasih karunia, anugerah, dan ditambahkan kata besar abundantly, melimpah, kasih karunia yang besar, kasih karunia yang melimpah. Itulah yang melahirkan kita. Kalimat ini tidak lazim. Karena kata anugerah atau rahmat itu saja itu udah kata yang luar biasa. Karena anugerah artinya adalah seseorang yang menerima penghargaan atau kebaikan sebenarnya dia tidak pantas menerimanya. Itu anugerah. Itu aja udah luar biasa. Itu aja udah hebat sekali. Tapi ditambah oleh Petrus. Anugerah, rahmatnya yang besar. Anugerah, rahmatnya yang melimpah. Kita tidak layak menerima itu. Kita tidak pantas menerima anugerah itu. Kita tidak boleh dilahirkan kembali sebenarnya. Karena kita bukan anak Israel, orang Israel. Tapi Petrus mencatatnya dengan baik. Kita harus memuji Tuhan ya. Jemaat di perantauan waktu itu. Kita harus memuji Tuhan loh. Mungkin sekarang kamu lagi sulit toh cari kerjanya. Mungkin sekarang kamu lagi sulit kan bayar tagihanmu. Mungkin kamu lagi sulit kan kesehatanmu. Tapi jangan berhenti tidak memuji Tuhan. Ayo tetap memuji Tuhan jemaat. Loh alasannya apa Pak Petrus? Pak Pendeta apa yang membuat saya bisa memuji Tuhan? Semuanya hilang, semuanya tidak ada. Pak Pendeta tidak mengerti hidup saya. Petrus bilang, kamu ngomong gitu apalagi saya. Kamu masih kerja mencari nafkah. Aku
fokus terus memikirkan kalian. Aku fokus menulis surat ini. Aku sibuk ngurusi tintanya, beli dari mana ini surat ini ditulis. Tapi mengapa aku bisa memuji Tuhan? Karena alasan yang suci, alasan yang mendasar untuk kita bisa memuji Tuhan bukan itu. Bukan itu. Emas akan binasa, uang akan habis, akan terjadi. Harga uang akan terus menurun. Kita bisa terkena PHK. Tubuh ini bisa hancur dan kena penyakit yang parah. Tapi jiwa kita tidak bisa diambil oleh penyakit. Jiwa kita tidak bisa dihancurkan oleh pekerjaan. Hati kita tidak akan bisa dirusak oleh pria atau wanita yang mengecewakanmu. Karena apa? Alasanku untuk memuji Tuhan adalah aku adalah orang yang telah menerima rahmat yang besar. Hati saya bersuka cita ketika Petrus mengatakan kita. Oh, kata kita ini bagi saya tidak asal-asal. Ketika dia menulis dengan tinta di kertas papirus yang dia kirim kepada jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia. Dia tulis begini. Dia tulis tinta itu. Rahmatnya yang besar kepada kita. Dia tidak bilang kepada kamu, kepada kalian. Anugerah Tuhan itu besar kepada kalian. Aku sudah pendeta, aku sudah rohaniawan, aku tidak termasuk. Tapi dia memilih untuk menuliskan kata kita. Bukan kamu, kepada kamu. Anugerah yang besar kepada kamu, kepada Anda, kepada kalian. Tidak. Saya bersuka cita karena saya sebagai pendeta harus berkhotbah selalu begitu. Kita, kepada kita, supaya jangan hanya jemaat yang diberkati Tuhan, pendeta kosong, melompong dan hampa. Dia menuliskan anugerahnya yang besar telah diberikannya, dia telah melahirkan kita. Berarti Petrus sambil menulis surat itu, kalau saya bisa flashback kepada peristiwa itu, saya tidak tahu di goa atau di tempat mana dia menulis surat ini kepada jemaat ini. Pada tahun kira-kira tahun-tahun 40, 45, 50 sekian. Dia menuliskannya kepada jemaat yang ada di perantauan. Terpujilah Tuhan. Ayolah kita memuji Tuhan. Haleluya artinya terpujilah Tuhan. Karena rahmatnya yang besar kepada kita, kepada kami, kepada kita yang telah menerima rahmatnya yang besar itu. Saya yakin dia menetes air matanya. Saya yakin ketika dia memilihkan kata kita, itu berarti dia sedang berdialog dengan dirinya. Siapa kamu Petrus? Siapa kamu yang menulis surat ini? Mengapa dia katakan kita? Karena Petrus juga sudah menerima rahmat yang besar itu. Amin. Karena Petrus juga sedang merasakan, aku juga adalah orang yang menerima rahmat yang melimpah itu. Sehingga dia memilihkan kata ganti kita, saya dan kalian. Kita adalah orang-orang yang menerima rahmat itu. Siapakah Petrus? Siapakah Petrus? Ketika dia menuliskan kata kita, dia sedang bilang, kalian lihat diri saya. Tinta itu, surat itu tersebar di jemaat-jemaat di Asia Kecil waktu itu. Pasti orang begitu lihat kita. Siapa Om Petrus? Bukankah dia rasul hebat? Bukankah dia rasul senior? Bukankah dia man of circle, lingkaran yang pertama dari Tuhan Yesus? Oh, dia orang hebat, dia senior, dia murid pertama, dia orang paling hebat di antara rasul. Lah, kalau karena kehebatannya bukan rahmatnya yang besar dong. Dia layak, nggak perlu rahmat. Nggak perlu rahmat dia menulisnya. Saya sudah bilang tadi rahmat itu adalah, anugerah itu adalah pemberian kepada seseorang yang tidak pantas. Berarti kata kita di sana bukan sedang mengatakan aku rasul, aku hamba Tuhan, aku orang hebat. Bukan, dia sedang bilang, akulah Petrus yang bahkan orang jemaat awam tidak pernah melakukannya.
Akulah pendeta yang bahkan 3 kali menyangkal Yesus guruku itu. Tapi aku menerima rahmat yang besar. Akulah pendeta, akulah anak Tuhan yang paling menjijikkan. Bahkan ayam, binatang, hewan pun tidak pernah menyangkal Yesus. Dia taat mengingatkan Petrus ketika Petrus menyangkal, ayam berkokok. Ayam pun setia mengikuti perintah Tuhan. Mengingatkan Petrus. Siapa Petrus? Dialah Petrus, orang yang sangat munafik dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Dia munafik ketika makan bersama-sama dengan orang yang tak bersunat. Orang-orang kafir, dia makan di Galatia. Tiba-tiba datang rombongan orang yang bersunat. Karena dia lihat, wih, orang Yahudi, temanku orang bersunat. Aku makan bersama-sama dengan orang kafir. Mau pindah langsung Petrus, kamu munafik. Bahkan Barnabas ikut terseret dalam kemunafikannya. Kalau dilihat orang, kalau nggak dilihat orang, berbaur dengan orang berdosa. Tapi kalau dilihat orang, jaim dong. Dia adalah orang yang paling menjijikkan. Seorang pendeta yang berkhotbah tentang jangan munafik, tapi dia munafik. Maka ketika dia menulis, nggak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Karena alasan yang paling mendasar adalah rahmat-Nya yang besar yang telah kita terima daripada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen menemukan diri kita sebagai orang yang paling hebat. Kalau kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang sekolah Alkitab menilai dan menemukan dirimu begitu hebat dan tinggi. Kamu tidak pernah menemukan dirimu titik noda dan kekotoranmu, dosa-dosamu dan kejijikanmu. Sampai kapanpun kamu tidak bisa memuji Tuhan. Saya ulangi. Sampai kapanpun kita tidak pernah bisa memuji Tuhan. Kalau kita tidak pernah menemukan diri kita sebagai orang paling berdosa. Hentikan jemaat. Paling suka menghakimi. Itu kebiasaan yang sangat buruk dan jelek. Sejelek-jeleknya dan ketemu memang kejelekannya. Kita tutup mata saja bisa lihat kejelekan suami istri kok. Tutup mata aja langsung bisa, apalagi buka. Ayo budaya itu kita hilangkan. Ketika kita melihat orang lain bersalah, cepat kita pukul dada kita. Saya lebih berdosa dari dia. Saya harus berdoa untuk dia. Beda saudara pendekatannya. Kalau kamu merasa orang paling benar, nanti dia akan berkata, orang Farisi itu akan berkata, oh Tuhan, terima kasih karena engkau tolong tidak berbuat dosa, aku memberikan persepuluhan, aku tidak berbuat zina, tidak seperti orang pemungut cukai ini. Perhatikan. Lalu Yesus bilang apa? Doa siapa yang didengar? Tiba-tiba pemungut cukai itu mendengar doanya orang Farisi itu, dia pergi jauh-jauh. Dia bilang begini, menghadap bait Allah pun dia tidak mau. Dia bilang, oh Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini Tuhan. Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Doa siapa yang didengar? Orang yang rohani itu, yang mentaati hukum Taurat, taat. Doa siapa yang didengar? Hati yang hancur. Bayangkan, saya kadang-kadang, Tuhan, lah terus bagaimana nanti kami orang yang rajin-rajin ke gereja, suka melayani Tuhan. Lah kalau doanya orang yang berdosa yang didengar sana bagaimana? Bukan itu konsepnya. Tapi Tuhan ingin kita-kita yang melayani, kita-kita yang rajin datang ke gereja ini, tetap miliki hati yang selalu mengingat, aku adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Ketika saya di sini bisa berkhotbah, bisa melayani Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tapi karena saya sudah dilahirkan kembali. Amin jemaat. Kalau kita selalu menemukan diri kita orang paling benar, suami paling hebat, istri paling taat, paling setia, kamu akan rusak, kamulah orang paling malang di dunia ini.
Menyedihkan sekali kalau orang berkata, akulah paling ganteng di dunia. Mirror, mirror, kamu kan Cinderella jadinya. Hei kaca-kaca, cermin-cermin, tunjukkanlah siapa wanita paling cantik di dunia. Belum ngomong cerminnya udah bilang, aku. Apanya? Kita bersyukur kalau kita bagus, kalau kita ganteng, kalau kita sehat, bersyukur. Tapi jangan begitu kita keluar dari rumah lihat orang, hidungnya, Tuhan bilang dari surga, sama kita. Iya benar, kamu itu apa sih? Saya katakan kepada saudara, siapa di sini yang di dalam perutnya tidak ada kotoran yang duduk di sini? Coba jawab. Siapa di sini yang paling pintar, yang paling kaya, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling setia, yang paling aneh? Di dalam perutmu ada apa sih? Ayo buka matanya. Siapa kita? Cuma kita tutupi dengan pakaian. Kita tutupi dengan sisiran, kita tutupi dengan make up. Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi kita harus selalu sadar, itu loh maksudnya. Jemaat kamu harus selalu sadar, pendeta kamu harus selalu sadar. Itu semua yang kamu punya karena rahmat yang besar. Amin. Beda pendekatannya. Kalau kita menyadari kita kaya karena rahmat Allah yang besar, kita akan pakai kekayaan ini membantu orang miskin. Kita tidak selalu ngomong, memang pemalasnya orang miskin itu. Ya bagaimana? Dia tidak tahu bagaimana membangun dirinya. Kalau ada orang yang pintar nggak selalu ngomong, goblok, memang goblok, bodoh sekali. Tuhan dari surga bilang apa? Kamu juga otakmu aku yang lurus-lurusin kok. Kalau enggak udah miring kemarin. Jengkel kali. Iya saudara. Kita rubah cara hidup kita ini. Udah saya bilang tadi, siapa kamu sebagus-bagusnya kamu, di dalam perutmu ada apa? Di mahasiswa saya bilang mohon maaf ya, buang angin kau sama aja. Sombong-sombong, bangga-bangga. Kamu harus syukuri itu. Untuk kamu pakai menolong orang. Untuk kamu pakai membantu orang. Bukan untuk menghakimi orang. Bukan untuk menghancurkan orang. Tetapi untuk menolong orang. Itulah yang dimaksudkan oleh Petrus. Kita telah menerima rahmat-Nya yang besar. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi supaya kita bisa merasakan rahmat Allah yang besar ini. Kuncinya satu, perhatikan tangan saya. Supaya kamu bisa memuji-muji Tuhan. Supaya kamu suka memuji dan menyembah Tuhan. Tadi malam saya kasih tahu kepada kaum muda itu. Supaya kita bisa memuji-muji Tuhan. Ya kan? Kan di handphone itu lagu dangdut semua kan. Iwak peye, iwak pe. Nggak ada lagu rohani. Memuji dan menyembahmu. Hanya di gereja itu. Itu kenapa sih? Simpel jawabannya. Lewat ayat ini, lihat. Kamu menjadi orang yang suka memuji Tuhan. Kamu harus merasa rahmat yang kau terima besar. Oke? Orang yang tidak suka memuji Tuhan adalah orang yang minim merasakan anugerah Tuhan. Gampang? Orang yang melimpah banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan dari pagi bangun sudah bersyukur. Di kamar mandi dia sudah bersenandung. Yesus kekasihku. Loh iya, bulan tua dia memuji Tuhan, bulan muda apalagi. Itu kenapa? Di YouTube-nya itu yang selalu dia cari itu mana lagu rohani, mana khotbah pendeta, mana bagaimana orang Kristen yang baik. Itu simpel saudara. Kalau kamu minim memuji Tuhan, kamu minim rasa anugerah, kamu minim anugerah Tuhan kecil bagiku, nggak ada.
Kamu merasa berarti paling hebat, kamu tidak pernah diampuni, kamu bukan orang berdosa, kamu bukan orang hebat. Makanya kamu tidak suka yang lagu rohani. Makanya kamu tidak suka memuji Tuhan. Oke? Simple. Karena rahmatnya yang besar itulah maka aku memuji Tuhan. Kata Petrus, tadi malam saya sampaikan perjanjian lama tentang Daud. Hari ini perjanjian baru. Semakin besar rasa syukur kita kepada Tuhan. Aku telah ditolong, aku telah diampuni dosaku. Semakin banyak memuji Tuhan. Tolong ibu-ibu itu gorenglah ikan itu dengan apa? Dengan pujian. Jangan kau pukuli kepala ikan asin itu terus. Inilah memang suamiku ini. Tambah jauh lah berkat Tuhan. Ayo dong. Syukur. Ku naik. Amin. Bapak-bapak yang kerja. Ketika engkau memikul apa? Adanya di sini yang kerja pikul beras 50 kilo supaya bisa cari makan, masih ada di sini? Kalaupun masih ada, nyanyilah apa? Jangan lelah. Nangkap maksud saya? Karena hati yang memuji itu bukan karena semuanya sedang baik. Bukan. Itu gampang, gak perlu Yesus. Gak perlu Yesus. Tapi ketika kita masih bisa memuji Tuhan, sungguhan, rahasianya hanya satu. Ingatlah bahwa kamu telah dilahirkan kembali. Kamu anak haram sebenarnya. Kamu anak prematur sebenarnya. Saya sebenarnya anak yang tidak pantas dilahirkan. Tapi Tuhan katakan, bukan rahim seorang ibu yang melahirkan kalian. Bukan rahim seorang ibu yang melahirkan kita. Kembali kepada surat Petrus ayat yang terakhir saya bacakan untuk saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan lengkap. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Baca. Sekali lagi oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kata rahmat yang dipakai Petrus itu berasal dari kata rahim. Kamu telah dilahirkan kembali di dalam rahim rahmat Allah yang besar oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saya dari kecil sampai hari ini terus mengingat itu dan tidak mungkin saya lupakan kisah itu. Saya udah pernah cerita juga di jemaat. Saya ini anak remaja yang konyol dulu. Lucu malah. Ya mungkin kelas 3 SD, kelas 4 udah bisa mikir. Karena saya ngaku lah ya, saya anak yang paling nakal di rumah saya. Si Pandir. Saya sampai diejek-ejek si Pandir, Bang Kolor, diejek. Saking bandelnya saya setiap kali mama saya panen, kan belanja di pasar itu. Setiap kali beli pakaian untuk anaknya 6, yang 5 dapat semua. Loh itu ingat saya, mama saya ngomong jelas itu di pasar itu. Sampai ditarik-tarik, bahasa Indonesia aja ya, saya bahasa Batak nanti susah. Susah sekali lah memang cari pakaian kaulus yang satu ini. Karena dugulmu, bandalmu luar biasa. Apa hubungannya dalam hatiku ya? Jadi anak bandel itu, saat nyari ukuran sepatunya, iya ukuran bajunya susah kata mama saya. Sampai suatu saat kalau saking jengkelnya selalu kalimat itu dibilang mama saya. Iya memang kamu bukan anak di rumah ini, kamu lahir dari bambu. Lu iya, namanya anak-anak udah bisa mikir kan, berapa tuh, 6, 7, 8 tahun saya itu. Udah bisa mikir, di belakang rumah kami itu banyak rumpun bambu. Memang bapak saya pelihara bambu untuk bikin pagar, untuk pagar sawah gitu. Setiap kali mama saya ngomong, dasar kamu yang anak dari bambu, lahir dari bambu. Saya selalu pergi ke belakang itu. Bambu yang mana lah mamaku. Iya sambil sedih saya itu. Padahal karena saya bandel bukan main. Saya pergi ke situ, bambu yang mana lah yang bisa melahirkan saya ini. Yang sebelah mana? Ya mungkin mama saya udah ngikuti saya di belakang ketawa-ketawa ya. Matilah kau bandal gitu. Bambu yang mana?
Saudara, penting itu kita lahir dari mana itu penting loh. Yuk jangan-jangan saudara lahir dari planet apa gitu. Perhatikan ini. Perjelas nanti ke mamanya ya. Loh iya, kalau anak saya yang 2 ini selalu mamanya ingatkan. Kalian di rumah sakit Suwandi. Wow, mamamu begini-begini. Diceritain supaya dia mengerti hidupnya itu. Kalau mama saya selalu dari bambu yang pecah. Itu tapi karena saya tahu bandelnya si Pandiri ini luar biasa. Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat, kita lahir dari rahim, namanya kebangkitan Kristus. Kita lahir dari kematian dan kebangkitan Kristus, artinya apa? Kita itu sampai bisa dilahirkan dari rahim kematian dan kebangkitan Kristus sampai mati yang mengandung itu maksudnya. Kristus itu sampai mati untuk kita. Kita lahir, kalau mama kita tidak bisa melahirkan normal, dia disesar. Kalau mungkin ada kejadian yang sampai luar biasa, ada anak dipilih, diselamatkan atau ibunya. Kadangkala suami nakal, pilih anak aja, pura-pura sedih pula. Padahal supaya bisa kawin lah. Enggak ya Pak ya, kan ada kadangkala itu ibu atau anak, dokternya bilang ibu atau anak yang diselamatkan Pak. Nangis dulu kan, drama dulu. Ya sudah, umur istri saya sudah 35. Anak ini masih panjang masa depan. Ya sudah, anak ini aja selamatkan Pak. Padahal maksudnya adalah, jangan bapak-bapak mikir gitu ya. Saudara ngerti maksud Petrus? Kita itu lahir, Yesus itu sampai mati bagi kita. Amin. Supaya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita malas-malasan untuk ke gereja, malas-malasan untuk beribadah, tolong pikirkan, kamu itu sampai dilahirkan itu sampai Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Kalau saya pelajari darah ibu ketika dia melahirkan kita itu darah itu tidak keluar dari aorta atau aliran darah yang paling besar dari tubuhnya. Enggak. Tapi Yesus mati di kayu salib. Itu yang ditusuk itu lambungnya ke atas, jantungnya itu yang bocor. Ditusuk tembus ke jantung itu. Sehingga darah dan air itu persis seperti ibu melahirkan, ada dan darah dan air. Alkitab mengatakan Yesus ditusuk lambungnya, darah dan air keluar. Persis seperti ibu melahirkan, air ketuban dan darah melahirkan. Menunjukkan betul-betul kita dilahirkan dari darah dan air. Dari kematian Kristus Yesus. Itu sebabnya kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, jangan putus asa, amin. Jangan putus asa, karena Yesus sudah mati untuk engkau. Karena Kristus sudah mengandung dan melahirkan engkau dalam rahim rahmat kasih karunia-Nya yang besar. Sehingga selalu ada alasan untuk kita bisa memuji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati jemaat yang sederhana ini. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Lagu yang terakhir tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menolong kami, yang telah menuntun dan membimbing kami untuk menjadi orang-orang yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ampunilah segala dosa kelemahan kami, sucikanlah kami oleh darah-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu, memuji dan menyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku Jiwaku tenang bersamamu.
Roh-Mu yang hidup lagi jemaat. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. menyembah-Mu Tuhan. Kami mau belajar memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus, yang hidup. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Amin. Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita ambil waktu menyembah Tuhan. Bukan karena musik, bukan karena berkat, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Oh, jiwa kami memuji-muji-Mu Tuhan. Engkau baik. Kamilah orang yang paling berdosa. Kamilah orang yang paling mendapat besar kasih karunia dari Tuhan. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, kondisi keuangan kami saat ini, kesehatan kami pada hari ini, keadaan keluarga kami pada saat ini, Tuhan, kami tidak bisa dihentikan oleh itu semua. Karena alasan yang paling suci dan paling tepat memuji Tuhan adalah kebaikan-Mu,
adalah anugerah-Mu, adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ingatkan kami selalu bahwa kami lahir bukan dari kebaikan kami. Kami lahir dari kasih karunia Tuhan. Kami lahir dari rahim darah Kristus Yesus yang telah melahirkan kami. Kematian dan kebangkitan-Mu lah yang memberikan kami pengharapan. Maka pada hari ini tolonglah hamba-Mu kami semua, ingatkan kami selalu. Agar jangan keadaan yang membuat kami, moodnya kami baik atau tidak baik. Tapi biarlah pengorbanan Kristus yang membuat suami istri makin menyatu. Yang membuat usaha pekerjaan kami semangat mencari nafkah. Yang membuat anak-anak muda kami hidup kudus dan suci di hadapan-Mu. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami tidak mampu. Roh Kudus tolong ingatkanlah kami selalu. Kalau kami sedang lupa, ingatkanlah kami agar kami tidak lupa memuji-muji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami telah bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan hari ini. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan dikumpulkan, kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Dipersilakan. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah dua tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan youth di tempat ini. Untuk jenis kegiatannya nanti akan diinfo di grup youth sendiri ya. Kemudian hari Minggu kita akan beribadah di tempat ini jam 8 ibadah umum dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Kemudian perlu kami infokan bahwa pada hari Minggu depan tanggal 19 Oktober 2025 akan diadakan baptisan air setelah ibadah selesai, yaitu sekitar jam 12.30 setengah 1. Setelah semua rangkaian kegiatan di gereja selesai, kita akan bertolak ke Kendang Sari untuk membaptiskan 2 jemaat Tuhan Om-Oma yang di lantai 1 untuk dibaptis. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, adik-adik bisa menghubungi saya atau Bapak Gembala atau penatua ya.
segera diinfokan karena waktunya cukup sangat singkat. Kemudian perlu kami infokan, terima kasih untuk kegiatan Natal kita akan diadakan tanggal 14 Desember mendatang. Ini tinggal berapa bulan ini ya? Ini sudah Oktober, November, Desember ya, sekitar 3 bulan kurang lebih ya. Dan ini sudah kegiatan kita sudah semakin intensif dilakukan, beberapa sudah dikerjakan, beberapa ada yang sudah 50%, ada juga yang belum beberapa persen sih ya. Dan untuk Secret Teams untuk segera bekerja dengan aktif. Dan ada kabar sukacita yang mau saya sampaikan bahwa per hari ini persembahan Natal kita yang sudah terkumpul oleh kebaikan Tuhan dan kemurahan hati sidang jemaat Tuhan 10.097.500. Puji Tuhan ya, sudah mendekati dengan target kita ya. Puji Tuhan, tetap masih dibuka kesempatanmu ya, iya dong, belum tutup loh ya. Silakan tetap dibuka kesempatan kepada setiap kita. Ayo, di sana sudah ditempelkan yang hari kemarin, nanti kita akan perbaharui lagi. Kan seperti yang sudah saya infokan pertama kali waktu saya mengumumkan tentang Natal ini. Natal ini dari kita untuk kita dan kita yang kontribusi. Jadi jangan berharap orang lain, jangan berharap yang bukan jemaat ya, aneh dong ya kan. Jadi kita dari kita, apapun kita bisa lakukan kalau kita kerjasama, amin. Jadi jangan berpikir tinggi besar kali gaji ke 1 tahun, itu enggaknya ya. Buktinya sekarang sudah ya, jadi puji Tuhan masih tetap kami beri kesempatan. Minggu lalu kalau nggak salah Bapak ingat loh, pastikan ada pemberianmu bekerja minggu depan. 2.000 pun Tuhan Bapak tantang kan, 2.000 pun bisa, 1.000 pun bisa, itu ada kris itu 1.000 bisa itu. Di belakang itu 1.000 bisa, serius. 1.000 bisa di situ, bisa transfer 1.000 di situ untuk Natal. Jadi jangan berpikir aku enggak punya uang, 1.000, 2.000 pun bisa. Sebagai bukti imanmu, bukti iman lah ya, apa yang mau saya sampaikan lagi, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ayo semua kita berkontribusi karena untuk kita kok semua ini, bukan untuk orang lain ya. Waktunya sudah semakin mepet, silakan supaya panitia lebih semangat lagi bekerja. Amin panitia? Amin. Ya, sampai kapan Bu ditutup? Ya sampai Natal lah itu ditutup ya. Nah tetap kita doakan panitia, mungkin sejauh ini belum ada kendala yang cukup berarti ya, masih bisa kami tangani dengan mulus ya. Tapi kami juga tidak mau sembrono, tetap doakan kami panitia. Banyak hal yang akan terjadi ya, iblis bisa bekerja lewat apapun supaya kami tetap kuat dan menyelesaikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Amin ya. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Nanti ada permohonan doa untuk Bu Tsunami yang berulang tahun di lantai 1 ya. Ya, di lantai 1 nanti mohon didoakan oleh Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, yang mau dibaptis langsung segera menginfo ya, karena cepat. Jadi karena yang kita baptis kali ini mbah-mbah, bagi mereka itu pokoknya nanti cuma saya tanya, kamu udah percaya Yesus? Ya percaya Yesus, haleluya. Karena sudah tua, kalau yang muda perlu saya katekisasi dulu, perlu saya bimbing dulu. Siapa tahu ada yang muda, jadi saya pakai dalam 1 minggu ini untuk mengkatekisasi. Tapi kalau enggak ada berarti kita langsung baptis minggu depan ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh sidang jemaat ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja muda, hingga dewasa dan lanjut usianya. Engkau yang memiliki mereka. Kami telah Engkau lahirkan dari rahim kematian dan kebangkitan-Mu. Anugerah-Mu melimpah. Engkau sangat mencintai dan menyayangi sidang jemaat ini. Engkau tidak melihat rupa, melihat latar belakang kami yang buruk. Engkau sungguh tulus mencintai kami apa adanya. Taruhlah hati itu di dalam hati sidang jemaat, bahwa mereka tidak sendiri, mereka tidak diabaikan. Ada Yesus Kristus yang selalu memperhatikan mereka setiap detik, setiap hari dalam hidup mereka. Itu sebabnya kami turut bersyukur Ibu Tsunami yang diperpanjang umurnya oleh Tuhan. Mari Ibu Janda ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan melayani Tuhan sebagai pengasuh kami di panti ini. Berkati dan dengarkan doanya untuk anak-anak dan cucunya Tuhan.
Dia rindu anak-anaknya supaya dekat kepada Tuhan. Tariklah anak-anaknya supaya mengasihi Engkau Tuhan. Karena mereka dulu dibesarkan di panti ini dari kecilnya sampai saat ini. Kami berdoa pada waktunya ada kemenangan. Berikan dia ketekunan tak henti-hentinya. Menjadi ibu janda pendoa bagi jemaat, bagi anak-anaknya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Demikian juga untuk mbah-mbah, orang-orang tua yang lanjut usianya. Tuhan, Engkaulah penopang, Engkaulah kekuatan bagi umat-Mu. Bagi opa-opa juga yang sudah lanjut umurnya, Engkaulah kekuatan bagi mereka. Hiburkan dan selalu kuatkan orang-orang tua kami ini untuk selalu berharap kepada Tuhan. Engkau mendengar doa anak-anak muda kami. Mereka butuh pekerjaan yang lebih baik. Mereka dalam sekolah, dalam kuliahnya mereka perlu hikmat dan pertolongan. Beri mereka kemampuan untuk bisa menjalani hidup mereka dalam pergaulan mereka. Yang Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Sertai ingatkan mereka selalu agar mereka mengingat Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam segala cita-cita dan segala kerinduan mereka. Anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, buka jalan agar mereka cukup dalam mencukupi nafkah mereka sehari-hari. Tuhan tolong Pak Dean yang akan berangkat 1 minggu ini di Malang untuk pekerjaannya Tuhan. Sebagai orang yang berjualan, kiranya Tuhan berkemurahan, kirimkanlah Tuhan para pembeli-pembeli untuk barang yang dia jual, supaya dengan itu dia pakai untuk menafkahi keluarganya, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Merek yang sedang dipegangnya dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Akan banyak pembeli, akan banyak customer yang memakai barang-barang yang sedang dia jual. Tuhan tolong orang tua muda ini, Engkau pakai dalam pernikahannya, Engkau berkati anak-anaknya. Dimanapun mereka berada bersama dengan Roh, Tuhan menuntun dan membimbing hidup mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu mungkin ada dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan dan jamah sembuhkanlah kami. Tuhan tolong juga anak-anak politeknik, anak-anak taruna muda yang tidak bisa hadir bersama-sama kami hari ini. Berkati mereka dalam studi mereka, berkati dalam segala pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Panti maupun pelayanan kami di gereja ini, dalam waktu dekat kami rindu bersukacita merayakan Natal. Terima kasih Engkau mengirimkan begitu limpah berkat Tuhan. Tidak sesuai dengan kemampuan kami, tapi kami sudah mendengar Tuhan terus mencukupkan segala keperluan Natal kami. Berkati umat-Mu agar itu kami pakai memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita sidang jemaat berdiri bersama-sama. Jiwa-jiwa yang sudah Tuhan siapkan untuk dibaptis pada minggu mendatang. Berkemurahanlah Tuhan, teguhkan dan kuatkan hati mereka. Bahwa mereka siap untuk memproklamasikan bahwa mereka telah dilahirkan kembali. Kami yang sudah lama dilahirkan kembali, sudah lama dibaptis. Sukacita Allah Tuhan tambahkan dalam hati kami. Setelah kami beribadah dan mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kami akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kami syukuri anugerah-Mu karena Engkau selalu mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah sejahtera dari Bapa yang mengasihi Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang menuntun, membimbing, menguatkan dan menolong Engkau. Bersama Allah yang hidup inilah. Dialah yang memberkati nikah rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam sekolah kuliahmu, masa kecil, pertumbuhan hingga lanjut usiamu. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Terima kasih.